Jumpa lagi guys. Kali ini saya ingin mereaksi satu video guys ya, dan ingin juga berkomentar ya tentang video ini. Soal dimana Presiden Jokowi membangun kilang minyak guys. Kita tahu selama ini Singapura itu tidak ada ladang minyak guys, tetapi mereka memiliki kilang minyak. Minyak mentahnya itu berasal dari negara kita guys, Indonesia. Dibeli Singapura, diolah menjadi barang jadi, dijual ke kita. Jadi selama ini kita selalu seperti itu guys. Makanya Bapak Jokowi ya nekat membangun kilang minyak guys. Untuk lebih jelasnya guys, karena takutnya saya salah, video yang akan kita tampilkan ini dari channel The Wanderer Indonesia. Nggak tahu guys, bahasa Inggrisnya saya kurang apa guys, kurang paten. Jadi kunjungi guys, di subscribe guys ya. Seperti apa jelasnya guys? Langsung saja kita tonton videonya. Ada yang senang impor dan tidak mau diganggu impornya. Baik itu minyak, baik itu LPG, ya ini mau saya ganggu. Masa kita 34 tahun nggak pernah yang namanya bangun kilang minyak? Kalau kita bisa bangun kilang minyak, itu nanti turunannya banyak sekali. Petrokimia itu kita nggak usah impor. Impor petrokimia ini gede sekali. 323 triliun impor kita petrokimia. Tapi sampai detik ini, dari 5 yang ingin kita kerjakan, 1 pun gak ada yang berjalan. 1 pun, tapi ini saya tungguin betul. Saya sudah minta Kapolri ikut nungguin. Pak Kejaksaan, Pak Jaksa Agung ikut nungguin. Nanti saya minta KPK juga ikut nungguin. Harus rampung. Pekerjaan besar ini harus rampung. Proyek kilang Balikpapan yang kita sebut RDMP Balikpapan, ini nilai investasinya adalah 7 miliar US dollar. Jadi sebesar 8,4 triliun ini yang berputar, menghasilkan multiplier effect baik untuk industri dalam negeri maupun untuk penyerapan tenaga kerja. Negara tuh pengennya, kita itu pengennya neraca transaksi berjalan kita baik, neraca perdagangan kita baik, impor nggak banyak karena kita bisa produksi sendiri, karena kita punya industrinya, kita punya mesinnya, kita punya bahan bakunya. Kok nggak kita lakukan, malah impor. Itu loh yang saya sedih. Cita-cita dari Presiden Jokowi agar migas dikuasai Indonesia kian menjadi kenyataan dan bukan sekedar slogan. Perlahan tapi pasti perekonomian Indonesia yang selalu dibayangi defisit neraca perdagangan mulai dibenahi. Bahkan Indonesia berhasil surplus selama 32 bulan berturut-turut setelah sukses dengan hilirisasi minerba. Presiden Jokowi juga melakukan upaya pembangunan kilang minyak di dalam negeri. Dan sudah 3 dekade lebih Indonesia tidak berhasil membangun kilang minyak baru. Presiden Jokowi bahkan sudah beberapa kali mengungkapkan kesalahannya soal kilang minyak yang tak kunjung dibangun. Akibatnya, untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, Indonesia terus mengimpor BBM dalam jumlah besar yang membuat neraca perdagangan seringkali defisit. Ada bau-bau busuk yang tercium jelas, dan ada kekuatan besar yang berusaha menghalangi ini terjadi karena sudah merasakan nikmatnya bisnis impor BBM. Kenapa nggak digenjot produksinya? Karena ada yang masih seneng impor minyak. Hobinya impor. Karena apa? Untungnya gede. Sehingga transformasi ekonomi di negara kita ini mandek gara-gara hal seperti ini. Sejak 2011, Indonesia mengidap penyakit kronis yang bernama defisit transaksi berjalan, CAD. Defisit paling parah tercatat di 2018 yang mencapai 3% dari GDP atau Produk Domestik Bruto. Penyebab penyakit tersebut apalagi kalau bukan impor minyak yang jor-joran, keran impor minyak yang terbuka lebar membuat neraca migas Indonesia terus mencatatkan defisit. Dan yang paling lucu adalah Singapura, negara yang hanya sepertiga luas dari Jakarta,
tapi punya 4 fasilitas minyak dengan kapasitas total 1,49 juta barrel per day. Per hari, guys. Dan yang paling aneh lagi adalah Singapura adalah importir terbesar minyak mentah asal Indonesia. Pada Januari sampai September 2019, nilai ekspor minyak mentah Indonesia ke Singapura adalah 546,71 juta US dollar. Jadi Indonesia menjual minyak mentahnya ke Singapura, kemudian diolah-olah di sana. Singapura menjual produk olahannya ke Indonesia dan dapat lebih dari 10 kali lipat. Indonesia ekspor ke Singapura 500 juta, tapi volume impor dari Singapura sampai 5 miliar US dollar. Kenapa ini tidak dikerjakan dari dulu? Karena ada yang senang impor minyak. Saya tahu yang impor siapa sekarang. Yang saya sampaikan, kalau mengganggu acara B20, mengganggu acara B30, mengganggu tadi yang urusan DME, urusan polipropilin, hati-hati. Pasti akan saya gigit orang itu. Itu tadi guys kan, seperti yang saya jelaskan dari awal ya guys ya. Singapura itu nggak punya ladang minyak guys, tetapi bisa impor minyak ke kita. Sumbernya dari mana? Dari Indonesia juga. Indonesia jual bahan mentahnya ke sana, diolah dan dijual ke kita lagi. Jadi selama ini kita seperti itu guys. Makanya Bapak Jokowi kan terlihat sangat geram sekali kan. Kenapa tidak dibangun kilang minyak di tempat kita sendiri, negara kita sendiri kan? Makanya dia juga sudah geram, mengancam jika ada yang main-main dia akan gigit kata dia. Selama ini kita ini kaya guys, tetapi kekayaan kita ini dipermainkan oleh orang-orang ya, kita sebut saja mafia ya. Kita lihat kan, zaman Jokowi semuanya berubah total. Jadi dengan nadanya seperti ini kan otomatis Singapura pasti ketar-ketir. Cuannya pasti akan berhenti. Kalau kilang minyak Indonesia sudah jadi, apalagi pemasukannya. Dan bahannya juga tidak akan ada dikirim ke Singapura. Saya yakin itu dia bisa beli di tempat yang lain lah, karena bahan minyak mentah kita akan kita olah sendiri. Itu hebatnya Bapak Jokowi guys. Saya sangat bangga dengan Bapak Jokowi ini. Dia berpikir sangat luar biasa. Menurut kalian seperti apa guys? Pendapat kalian bagaimana nih tentang yang terjadi ya selama ini, yang terjadi di negara kita ini? Oke guys, lanjut. Jadi Sobat Maju, harusnya kalian geram bukan? Bagaimana kondisi ini bisa terjadi? Kalau tidak ada permainan busuk oleh oknum-oknum di dalamnya, Singapura tak ada minyak, tapi kilang minyaknya lebih produktif dari Indonesia. Presiden Jokowi bahkan sampai menyinggung soal kebijakan pemerintah sebelumnya yang tak melakukan pembangunan kilang migas. Padahal banyak investor yang antri untuk menanamkan modalnya. Sudah bertahun-tahun yang namanya Rosneft itu BAN itu ingin investasi. Sudah mulai saya ngerti, tapi Rosneft-nya pengen cepat. Tapi kitanya nggak pengen cepat. Dan cita-cita Presiden Jokowi akan membangun 5 kilang migas, 3 kilang migas pengembangan atau RDMP, dan 2 kilang baru atau grassroots GRR. Besarnya adalah negara ini akan memperoleh keuntungan dalam bentuk neraca pembayaran kita yang sudah berpuluh-puluh tahun kita tidak bisa menyelesaikan karena problemnya impor minyak kita terlalu besar sekali. Dan itu mempengaruhi currency kita, mempengaruhi yang namanya kurs dolar kita. Karena setiap bulan Pertamina harus beli dolar di pasar dalam jumlah yang tidak kecil, besar sekali. Kita kaya tetapi sumber daya alam kita ini disalahgunakan ya oleh mafia migas lah. Selama ini menikmati kan, mereka impor, dapat cuan, dapat uang banyak. Indonesia ya gini-gini aja gitu ya kan. Minyaknya terus disedot dari kita ya kan. Keuntungannya ke pribadi guys, ke negara orang.
negara tidak mendapatkan apa-apa. Sungguh keterlaluan. Saya sangat bersyukur Tuhan kasih Bapak Jokowi menjadi pemimpin negeri ini, guys. Dan saya berharap nanti pengganti beliau itu orang yang benar-benar, kalau bisa sih melebihi dari Bapak Jokowi ya, yang berani, mentalnya mental baja, jangan setengah-setengah. Jangan memikirkan kepentingan kelompok atau kepentingan dirinya ya, tetapi pikirkan buat bangsa dan negara ini, buat kita rakyat-rakyat kecil ini. Oke guys, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa guys didukung channelnya The Wanderer Indonesia guys ya, dan pastinya juga channel kami, subscribe, like, dan bagikan guys ya. Terima kasih guys, tetap semangat dan tetap berpikir positif.